Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Dela Sapitri. Saya dari Prodi D3 Akuntansi, kelas AK 2022C2. Di sini saya akan membahas tentang analisis SWOT media sosial pada Google. Sebelum menganalisis SWOT media sosial pada Google, apa sih yang dimaksud dengan analisis SWOT itu? Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey yang mempergunakan teknik ini pada tahun 1960-an ketika ia menginisiasi sebuah proyek penelitian yang dikerjakan di Stanford Research Institute. SWOT adalah singkatan dari Strengths kekuatan, Weakness kelemahan, Opportunities peluang, dan Threats ancaman. Dengan demikian, analisis SWOT dapat kita artikan sebagai sebuah teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan 1. Memudahkan pemetaan faktor-faktor penting. 2. Memprediksi berbagai masalah yang mungkin timbul. 3. Mengetahui posisi kita sebagai perusahaan di tengah pusaran persaingan. Yang keempat, memberi kesempatan untuk perusahaan berkembang lebih pesat. Yang kelima, memudahkan pengambilan keputusan. Lalu, apa yang dimaksud dengan Google? Google adalah perusahaan mesin pencari yang didirikan pada tahun 1998 oleh Sergey Brin dan Larry Page. Saat ini kantor utama Google ada di Mountain View, California. Ada lebih dari 70% permintaan pencarian online di seluruh dunia telah ditangani oleh Google. Jadi, bisa dikatakan Google merupakan situs mesin pencari yang paling sukses dan populer. Apalagi ditambah dengan banyaknya layanan dan produk online yang bisa digunakan, seperti akun email, browser web, perangkat lunak produktivitas, ponsel dan aplikasi, alat pemetaan, e-book, iklan internet, serta berbagai video dan situs jaring sosial lainnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan analisis SWOT pada Google? Yang pertama, strengths atau kekuatan. 1. Google merupakan raja pencarian online yang tak terbantahkan dari Departemen Mesin Pencari Online. Statista juga melaporkan bahwa pada Juli 2020, Google memiliki pangsa pasar 86,86% dalam penelusuran desktop di seluruh dunia. Yang kedua, tak terkalahkan. Sampai saat ini, tidak ada pesaing yang mendekati menantang posisinya, apalagi mencapai pangsa pasarnya di mesin telusur. Berikut laporan statistik Google dari sumber Statista. Seperti yang diilustrasikan pada bagian berikut, banyak aktivitas sampingan Google terus berkembang selama bertahun-tahun pada tahun 2018. Pendapatan iklan perusahaan mencapai 20,5 miliar dolar, naik dari hanya 0,8 miliar dolar pada tahun 2009. Lebih penting lagi, persentase pendapatan Google yang tidak datang dari penjualan iklan tumbuh dari 3,2% pada 2009 menjadi 15% tahun lalu, menunjukkan bahwa raksasa pencarian tidak dapat lagi dianggap sebagai kuda poni satu trik. Jadi, dengan adanya strengths atau kekuatan ini, yaitu membuat kita bagaimana caranya agar kita dapat memanfaatkan strengths atau kekuatan sehingga menghasilkan keuntungan melalui peluang atau opportunities. Yang kedua, weakness atau kelemahan pada Google. 1. Kebijakan privacy. Google telah dikecam oleh banyak pakar karena ketergantungan yang berlebihan pada privacy, terutama dalam hal menyembunyikan informasi tentang algoritma. Sejak saat itu, perusahaan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tuduhan tersebut. Yang kedua, ketergantungan yang berlebihan pada iklan. Ketergantungan Google yang berlebihan pada iklan telah meningkatkan spekulasi mengenai masa depan perusahaan. Pada tahun 2019, perusahaan menghasilkan 83,9% dari total pendapatannya dari proyek terkait iklan. Ruang iklan sangat siklis, kompetitif, dan sangat bergantung pada kondisi makroekonomi. Dengan adanya weakness ini, kita bisa mengukur strategi yang harus kita ambil untuk mengatasi kelemahan perusahaan yang berisiko mencegah datangnya potensi kerugian.
Yang ketiga, opportunities atau peluang pada Google. 1. Sebagai OS Android. Peluang terbesar bagi Google adalah upaya nyatanya dalam penyediaan sistem operasi Android. Hal ini memperkuat prospeknya untuk bersaing langsung dengan Apple iOS. Kedua, perluas layanan ke pasar berkembang. Perekonomian negara berkembang menawarkan peluang pertumbuhan. Pada Juli 2020, Google memperluas layanan cloud-nya untuk menawarkan internet komersial berkecepatan tinggi pertama di dunia. Layanan ini diperkenalkan di Kenya dan menggunakan balon untuk menyediakan internet 4G yang terjangkau bagi komunitas pedesaan yang tidak terjangkau di negara Afrika Timur. Sebagai contoh, seperti yang kita alami di masa pandemi, di mana kita harus melakukan pekerjaan dengan jarak jauh, Google telah mengambil langkah untuk memanfaatkan permintaan akan solusi kerja jarak jauh dan baru-baru ini telah menambahkan fitur panggilan video dan alat kolaborasi lainnya di Gmail untuk menarik perusahaan yang mau memberdayakan karyawan mereka untuk bekerja dari rumah ataupun jarak jauh. Dengan adanya opportunities ini, kita bisa tahu cara yang tepat agar kita dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga bisnis yang dijalankan mampu menghadapi dan menyelesaikan ancaman yang ada maupun yang akan timbul. Yang keempat, threats atau ancaman pada Google. 1. Penurunan pangsa pasar. Menurut data yang dikumpulkan dari eMarketer, pendapatan iklan digital Google IS diperkirakan akan mengalami penurunan pangsa pasar 38,8% pada tahun 2017, 37,2% pada tahun 2018, 36,2% pada tahun 2019. Ini karena persaingan yang semakin ketat dari Facebook, Amazon, Instagram, dan Snapchat untuk pangsa pasar iklan. Yang kedua, pesaing. Ancaman utama yang dihadapi Google adalah dari pesaingnya Facebook dan Amazon. Kedua pesaing ini perlahan-lahan mengejar Google. Fitur baru mereka dan popularitas yang meningkat dapat mengalihkan perhatian Google. Dengan demikian, dengan adanya threats ini, kita harus tahu apa langkah yang harus kita ambil untuk mengendalikan dan mengatur kelemahan perusahaan yang beresiko menimbulkan ancaman dalam menjalankan bisnis. Jadi, kesimpulan dari analisis tersebut, banyak peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Google. Seperti pada media sosial media, Google sendiri memiliki Google Plus. Dalam hal ini, jika Google dapat membuat Google Plus lebih inovatif dan berbeda dari sosial media lainnya, maka tidak dapat dipungkiri jika nanti sosial media seperti Facebook akan dikalahkan oleh Google Plus. Begitupun halnya dengan ancaman, seperti ancaman yang akan mendorong pelanggan pergi adalah jika pihak Google kurang kreatif dalam menjangkau pelanggannya lewat iklan-iklan. Maka jangan sampai layanan-layanan gratis yang telah diberikan Google harus dikenakan biaya yang akan berdampak bagi berkurangnya pelanggan Google. Sekian pembahasan analisis media sosial pada Google dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.